Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujahid Musif. Saya dari kelas R1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 6120123197. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Asep Rapiudin, SEMM. Hubungan perusahaan dan pemerintahan. Pentingnya sinergi untuk pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara perusahaan dan pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan bisnis, serta memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang mengatur dunia usaha, sementara perusahaan berkontribusi dalam perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, dan mendorong inovasi. Dalam materi ini, kita akan membahas mengapa hubungan antara perusahaan dan pemerintahan sangat penting, bagaimana untuk bekerja sama yang dapat terjadi, serta tantangan yang sering muncul dalam hubungan ini. Yang pertama, pentingnya hubungan perusahaan dan pemerintahan. Hubungan yang baik antar perusahaan dan pemerintahan sangat penting untuk membangun lingkungan bisnis yang kondusif. Beberapa alasan utama mengapa hubungan ini sangat krusial antara lain. Yang pertama, menciptakan stabilitas ekonomi. Pemerintah memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Perusahaan membutuhkan lingkungan ekonomi yang stabil agar dapat menjalankan bisnis dengan baik, sementara pemerintahan membutuhkan sektor swasta untuk mengerjakan ekonomi melalui investasi dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, ada regulasi dan kepastian hukum. Pemerintah menetapkan berbagai regulasi untuk memastikan bisnis berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Regulasi mencakup aspek perpajakan, perizinan, ketenaga kerjaan, perlindungan konsumen, hingga kepatuhan lingkungan. Dengan kepastian hukum yang jelas, perusahaan dapat beroperasi dengan lebih aman dan terhindar dari risiko hukum. Yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Perusahaan yang membutuhkan infrastruktur yang baik untuk mendukung operasional mereka, seperti jalan, listrik, air bersih, dan teknologi komunikasi. Pemerintahan melalui investasi infrastruktur membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis. Yang keempat, ada pentingnya investasi dan daya saing ekonomi. Hubungan yang baik antara pemerintah dan dunia usaha juga dapat meningkatkan iklim investasi dengan kebijakan yang mendukung investasi, baik dari dalam negeri maupun asing. Perusahaan dapat berkembang lebih cepat dan memberikan kontribusi lebih besar bagi ekonomi nasional. Dan terakhir, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Pemerintah seringkali bekerja sama dengan perusahaan dalam mendorong riset dan inovasi melalui berbagai insentif seperti subsidi penelitian, kemitraan universitas, dan kebijakan industri. Pemerintahan membantu sektor swasta dalam mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing global. Yang kedua, ada bentuk hubungan antara perusahaan dan pemerintahan. Hubungan antara perusahaan dan pemerintahan dapat berbentuk berbagai mekanisme kerjasama seperti regulasi kebijakan publik. Pemerintahan menerapkan kebijakan yang mengatur dunia usaha, termasuk dalam aspek ketenaga kerjaan, perlindungan lingkungan, dan hak konsumen.
Perusahaan harus mematuhi regulasi ini agar dapat menjalankan bisnis secara legal dan berkelanjutan. Yang kedua ada kemitraan publik swasta. Kemitraan ini melibatkan kerjasama antara pemerintahan dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan penyelidikan layanan publik seperti jalan tol, bandara, atau proyek energi terbarukan. Yang ketiga ada insentif pajak dan subsidi. Pemerintah dapat memberikan insentif atau pajak atau subsidi pada perusahaan untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu seperti industri manufaktur, teknologi hijau, atau ekspor. Yang keempat adalah dialog dan konsultasi kebijakan. Pemerintahan dan dunia usaha sering mengadakan pertemuan untuk membahas kebijakan ekonomi, investasi, serta tentang bisnis yang dihadapi. Kamar dagang dan asosiasi industri sering berperan dalam proses ini. Dan yang terakhir, program tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah mendorong perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial melalui program CSR seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Ketiga, ada tantangan dalam hubungan perusahaan dan pemerintahan. Meskipun penting, hubungan antara perusahaan dan pemerintahan juga dapat menghadapi berbagai tantangan, antara lain yang pertama ada regulasi dan yang berubah-ubah. Ketidakpastian kebijakan sering menjadi kendala bagi dunia usaha. Jika regulasi sering berubah atau tumpang tindih, perusahaan kesulitan dalam merencanakan strategi bisnis jangka panjang. Kedua, ada praktik korupsi dan nepotisme. Dalam beberapa kasus, hubungan yang terlalu erat antara pemerintahan dan perusahaan dapat menciptakan peluang untuk praktik korupsi, seperti pemberitahuan izin usaha yang tidak transparan atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga ada ketidakseimbangan kepentingan. Seringkali kepentingan pemerintahan dan perusahaan tidak selalu sejalan. Pemerintahan bertujuan untuk kepentingan publik, sementara perusahaan lebih fokus pada keuntungan. Konflik kepentingan ini biasa muncul dalam kebijakan pajak, tenaga kerja, atau regulasi lingkungan. Dan yang terakhir, dampak sosial dan lingkungan. Beberapa kebijakan pemerintahan yang terlalu pro-bisnis bisa berdampak buruk bagi masyarakat atau lingkungan. Misalnya, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat merusak lingkungan dan menimbulkan ketimpangan sosial. Yang keempat ada studi kasus hubungan pemerintahan dan perusahaan dalam berbagai negara. Pertama, Indonesia. Kemitraan publik swasta dan infrastruktur. Pemerintah Indonesia banyak menggandeng perusahaan swasta dalam pembangunan infrastruktur seperti proyek jalan tol dan bandara. Program seperti kerja sama pemerintahan dan bendahara usaha setelah membantu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Yang kedua ada Amerika Serikat, dukungan pemerintah terhadap teknologi. Di Amerika Serikat, pemerintahan memberikan insentif besar pada perusahaan teknologi melalui subsidi riset dan pengembangan. Program seperti NASA dan Departemen Pertahanan telah bekerja sama dengan perusahaan seperti SpaceX dan Tesla untuk mendorong inovasi dan industri
penerbangan dan energi terbarukan. Dan yang terakhir ada Uni Eropa. Regulasi ketat terhadap perusahaan multinasional. Uni Eropa dikenal dengan regulasi bisnis yang sangat ketat, termasuk dalam pelindungan data dan persaingan usaha. Perusahaan seperti Google atau Facebook telah menghadapi tuntutan hukum karena dugaan praktik monopoli dan pelanggan privasi konsumen. Kesimpulan dari materi ini, hubungan antara perusahaan dan pemerintahan merupakan elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator, sementara perusahaan berperan sebagai motor penggerak ekonomi. Untuk menciptakan hubungan yang sehat dan produktif, perlu ada keseimbangan antara regulasi yang ketat namun tetap mendorong inovasi serta investasi. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kerjasama yang baik antara perusahaan dan pemerintahan dapat menghasilkan lingkungan bisnis yang stabil, penciptaan lapangan kerja yang luas, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Saya mendapatkan referensi dari yang pertama ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua ada OECD atau Public Private Partnerships in Infrastructure. Yang ketiga ada Harvard Business Review. Yang keempat ada World Economic Forum. Yang terakhir ada McKinsey and Company. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.